Selamat sore. Terdengar ya suaranya? Terdengar, Pak. Ya, oke. Jadi ada dua ya, yang teman-teman sebagian yang belum punya Teams, mungkin yang kemarin terlewat masih gabung di Vicon. Nanti yang ini ada berapa yang sudah gabung 35, saya akan coba jelaskan apa saja yang sudah disiapkan. Jadi dulu saya pernah menjanjikan ya, jadi nanti materi semua sampai laporan saya akan sediakan gitu. Nah, ini di Teams ini ada beberapa yang nanti bisa Anda manfaatkan. Yang pertama, ya, ini Chris tadi kenapa? Oke, saya lanjut lagi. Jadi nanti di sini ada beberapa file yang saya upload, mulai dari materi yang format APK, aplikasi Android, terus ada slide presentasi yang sudah saya gabung dengan contoh-contoh soal. Ya, jadi kalau nanti Anda bisa pelajari dulu sebelum nanti UTS ya. Semua materi sudah ada di situ. Saya akan tambahkan dulu, setiap hari akan saya tambahkan beberapa soal-soal yang bisa dipelajari. Terus juga video untuk tutorial yang baru saya masukkan, mungkin baru full SIM. Nanti akan saya tambahkan lagi yang elektronika IC digital dan yang lain gitu. Nah, seperti apa tampilannya gitu ya. Anda sudah coba login sebenarnya. Saya akan coba tampilkan yang ada di menunya. Saya oke, saya lanjut. Jadi nanti menunya ini terlihat ya. Jadi terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Pak. Iya, terlihat, Pak. Nah, di menu di sini nanti Anda bisa lihat di file. Di materi kelas itu sudah saya masukkan beberapa materi ya. Jadi mulai format laporan Anda tinggal unduh aja, nanti kan itu kan ya. Terus ada juga langkah-langkah untuk bagaimana cara merubah ladder bearing diagram ke ladder diagram. Ini tadi sudah sepintas dijelaskan ya. Sebenarnya di PLC itu apa yang perlu jadi apa yang sebenarnya harus dipahami ketika kita merubah dari wiring diagram ke ladder diagram. Lagi aja saya buka.
aja filenya. Yang materi hari ini saya akan coba yang cara merubah wearing ladder ya. Anda harus bisa membaca pertama kode komponen tadi yang ini. Terus apalagi ya, kita berarti harus baca berapa jumlah network. Network itu kalau misalkan kita lihat sebenarnya begitu dia nyambung, nanti sinilah ya, jumlah network itu kalau misalkan kita lihat di sini ada sebelah kiri ini wiring diagram, sebelah kanan ladder diagram. Di sini ada panah-panah ya. Nah, panah itu dia menunjukkan komponen secara manual itu seperti ini. Yang start ini kalau kita rubah ke PLC dia akan berubah menjadi seperti ini. Yang jadi start atau push button ini akan jadi I0.0. Artinya dia akan jadi input ke PLC. Nah, nanti ini bisa dilihat. Tadi yang saya sebutkan internal relay itu yang kodenya M. Kode M itu berarti kalau di PLC ini di sebelah kanan ya, ini out. Pak, maaf, suaranya tidak terdengar. Nah, saya ganti. Oke, sekarang terdengar nggak? Terdengar, Pak. Lagi ya. Nah, saya balik ke sini. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar Pak, tapi kecil. Kecil? Kecil Pak, suaranya Pak. Oke, ini gambar yang di slide nomor 3, nanti Anda bisa unduh. Yang cara merubahnya. Terus pertama yang harus Anda lihat berapa network yang nantinya akan dibuat di ladder diagram itu. Kalau Anda lihat di sebelah kiri, kalau garis atau line itu dia nyambung dari positif langsung ke negatif, berarti dia dihitung satu network. Makanya dengan gambar ini, kalau dirubah ke PLC dia jadi 3 network. Itu dulu pertama. Terus yang kedua positif negatifnya. Positif wiring diagram itu dia ada di sebelah atas kiri. Negatifnya di kiri bawah. Nah, kalau di ladder diagram kita asumsikan positifnya itu di sebelah kiri, tapi negatifnya di sebelah kanan. Jadi negatifnya sudah nggak perlu disambungkan lagi kalau di program PLC. Setelah itu kita menentukan input dan output yang digunakan. Untuk saklar dan kontak-kontak relay atau timer itu kodenya I. Kecuali timer ya, kontaktor atau saklar itu I. Tapi kalau timer nanti kodenya T. Kodenya itu kalau kita lihat di sini,
Ini push button start stop dan K1 itu ya. Startnya I, stopnya I01. Nah, terus kontak relaynya ini K, yang KK di sini, karena lilitan atau A1, A2 ini kodenya M0.0, makanya di sini kodenya juga M0.0 gitu. Semua K di network 1, network 2, network 3 itu mengikuti kode K A1, A2 gitu. Nah, itu untuk rangkaian yang dia nggak ada timernya. Terus yang kedua, yang bawahnya, yang bawahnya ini ada timer. Pertama hitung dulu networknya. Di yang bearing diagram, kalau kita lihat itu start dan K1 1314 itu dari atasnya dia terpisah, tapi ke bawahnya dia nyambung. Berarti ini satu network. Terus di sebelah kanannya lagi ada 3132 K1, itu network kedua. K14344 ini network ketiga. Terus selanjutnya dan selanjutnya. Jadi di sini ada 5 buah network. Nah, nanti pada saat di PLC-nya berarti ini harus dipisah-pisah networknya. Terus setelah itu kita lihat di sini ada timer. Ada timer. Kode timer ini tadi bebas ya. Jadi kita mau pakai kode yang mana? Tapi kita lihat di sini. Nanti pada saat kita sebenarnya real di lapangannya, berarti kan kita pakai timer sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mau men-setting 1 jam atau cuman men-setting 5 menit, berarti kita pakai timer yang durasinya kalau sebentar ya yang durasinya kecil aja, yang 1 milisecond gitu. Jadi kita nggak perlu setting di preset time-nya banyak angkanya. Nah, sekarang kita lihat di gambar di sini. Ada L1, ada lampunya ada 3 di sini. Ya. Lampu itu berarti dia output PLC, berarti kodenya key. Jadi key itu kalau secara real itu hanya digunakan sebagai output PLC. Kalau misalkan nanti kita gunakan program ini benar ya, itu hanya digunakan sebagai output. Tapi sebenarnya fungsi M, internal relay, M00 dan key 00 itu cara kerjanya sama. Gitu. Oke, ini dulu ya. Tadi ini barusan ada yang WA, ada yang ketinggalan, nggak apa-apa. Karena nanti Anda bisa download aja hasil penjelasannya ya. Oke, saya lanjut dulu. Materi ini, jadi timer ini, kode timer ini yang kita gunakan yang on delay, terus durasinya tergantung kita mau pakai yang berapa ya tadi. Nah, terus kontaktor, kebetulan ini kontaktornya juga cuma 1, jadi kodenya sama M0.0. Kita lanjut lagi ke ini soal. Jadi ada beberapa soal yang nanti bisa Anda pelajari. Di sini saya masukkan ada 8 soal. Coba kita bahas satu persatu. Ini yang nanti Anda akan buat laporan. Anda cukup pilih dari 8 soal ini, pilih 2. Terus Anda buat di FluidSim, amatin cara kerjanya, nanti hasil laporannya Anda upload di Teams Anda masing-masing. Ada pengumpulan tugas ya, Anda tinggal upload di situ. Nah, saya lanjut dulu ke sini. Kita lihat soal yang sebelah kiri. Nah, ini kira-kira kalau seperti ini yang ada timer 3, timer 4, timer 5, ini ada berapa network?
Ada berapa? Ada yang bisa coba jawab? Enam bukan Pak? 6. Ini hanya satu network. Ya. Jadi jangan sampai nggak apa-apa. Ini kita jadi nanti pada saat Anda bikin laporan, Anda UAS sudah paham gitu ya. Nah, di sini itu sebenarnya yang gambar atas itu dua-duanya satu network. Kenapa satu network? Karena yang bawah ini, yang T3, jadi ada T3 kaki nomor 7 sama T3 yang kontak, ya, T4 yang kakinya, yang kontak ini yang kayak ada tanda panahnya, terus T3, T4, T5, ini kan semuanya nyambungnya di bawah SPST. Gitu. Karena dia menyambungnya di bawah SPST, berarti dia dari sumber kan hanya dapatnya hanya ada satu kabel gitu ya, gampangnya ya, biar nggak bingung nih. Jadi dari sumber positif itu dia ke SPST dulu, kaki pull-nya, baru dari throw-nya dia dibagi ke 6 cabang. Nah, 6 cabang ini nggak dihitung sebagai 6 network, tapi dihitung hanya satu network gitu. Jadi nanti di network 1 dibuat NO, terus setelah itu di network 1 ada garis kayak tangga gitu ya, ladder diagram sebanyak 6 rangkaian, tapi semua di network 1. Terus di sebelah kanannya PB1, yang ada PB1-nya itu juga satu network. Ya, karena di situ ada push button 1, baru rangkaiannya semua ada di bawahnya. Gitu. Nah, kita lihat lagi di soal yang bawah nih. Ini yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri yang ada PB3 dan di bawahnya ada PB1 yang paralel dengan K1. Ini 6 network, baru 6 network karena kan dia langsung ya ke atas. Langsung ke sumber positifnya. Kalau di sebelah kanannya ini 4 network. Sekarang saya lanjut ke yang ini, yang ke soal ke-5. Coba ini yang ada SPDT. Yang ada SPDT ini berapa network? 4 bukan, Pak? Yap, 4 ya. Betul. Tapi nanti yang SPDT itu kodenya hanya satu. Tadi yang saya jelaskan yang di Vicon. Jadi ada misalkan SPDT itu kodenya input PLC berarti hanya I00. Jadi bisa I0, I0.0, I0.1. Ada I0.2 dan seterusnya. Nah, itu pemakaiannya nggak harus urut ya. Nanti kalau di pemrograman itu kode inputnya boleh acak. Gitu. Nah, saya contohkan aja misalkan SPDT-nya itu I0.0. Tapi SPDT ini punya punya dua fungsi gitu, sebagai NO dan sebagai NC. Sebagai NO-nya berarti dia nyambungnya ke timer 2 nomor 7. Tapi sebagai NC-nya dia nyambungnya ke NC-nya gitu. Oke. Ini saya stop dulu di sini ya. Coba saya jelaskan. Kalau cuma diomongin nih, bentar.
Saya coba gambarkan aja di sini. Nah, ini coba ya di sini ya. Ini nanti Anda bisa ikut ngedit nih. Misalkan tadi SPDT. Nah, di SPDT itu tadi simbolnya kan seperti ini. Ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini di sini ada timer ya tadi ya. Timer 1. Di sebelah sini ada timer lagi. Bagaimana merubah ini ke PLC? Ini ke PLC di sini. Kalau di PLC berarti ini itu kodenya gini. Ini di sini NO. Nah, ini ada yang gabung lagi. Oke. Nah, saya ulang lagi. Hilang ini gambarnya. Ini di sini positif. Nah, ini kalau dirubah ke PLC gini jadinya. Ini NO dulu. Terus di sininya nanti NC. Ini network 1 ya, masih di network 1. Nah, di sini baru kode timer. Nah, ini. Nah, ini nanti dia tinggal di sininya timer. Ini timer. Nah, ini kodenya sama, I0.0. Sama. Ini I0.0. Yang ini sama juga I0.0, tapi dia NC. Jadi nanti pada saat dioperasikan, ini dia akan bergantian. Sebelum dijalankan, ya setelah program PLC itu di-download, dia harusnya akan mengalir ke sini. Tapi begitu dijalankan, yang ini akan terputus, dia mengalirnya yang atas. Nah, ini yang untuk SPDT. Saya balik lagi. Mana tadi materinya? Saya balik lagi ke sini. Nah, jadi untuk yang gambar ini, ya jadi untuk yang gambar SPDT ini, dia sama-sama NO, tapi simbolnya beda, yang satu NO, satu NC. Tapi ini 4 network. Terus soal sebelahnya
yang SPST, terus ada T3, T4, T5, ada 3 buah lampu, ini 1 buah network kalau dibuat. Terus di sini ada lagi. Nah, coba kalau misalkan Anda lihat di gambar yang sebelah kanan yang terakhir, yang ada S. Itu yang sebelah kanan berarti networknya ada 2 ya. Yang di sebelah kirinya networknya ada 5. Terus sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan seperti apa perbedaannya waktu kita merangkai manual dengan menggunakan program. Bisa balik lagi ke sini. Ini dulu pernah saya singgung ya. Jadi yang program yang tadi yang ladder diagram itu sebenarnya dia kan sudah ada di dalam PLC ini. Makanya kalau kita lihat sebenarnya di sini ini output PLC. Jadi yang kode key tadi itu dia yang nantinya akan disambungkan keluar di sini ke lampu. Jadi key 00, key 01 yang dari wiring diagram L ke PLC jadi key kodenya itu key itu nanti disambungkan keluar PLC. Nah, kode inputnya yang mana? Inputnya itu yang di sini, yang atas. Yang atas ini. Yang warna merah-merah bulat ini input PLC. Kodenya yang I, makanya inputnya itu ada banyak, tapi Anda bisa pakai yang sesuai yang Anda perlukan. Nah, saya lanjut lagi untuk yang tugas ya. Jadi nanti tugasnya seperti apa? Jadi tugasnya pertama Anda pilih 2 dari soal tadi di atas. Terus kalau nanti ini kurang jelas, jadi kalau yang di Microsoft Teams itu kan ada chat ya. Jadi nanti Anda bisa menanyakan di situ. Saya akan tanggapin di situ biar teman-temannya yang lain juga langsung bisa ikut, bisa langsung tahu juga gitu ya. Jadi nggak usah ke WA, cukup chat di situ. Misalkan mau kendala untuk perubahan, ada yang belum paham, kan nanti minggu depan berarti sudah materi Pak Valen sebenarnya ya. Minggu depan baru Pak Valen, tapi tadi udah. Jadi nanti minggu depan kalau ada selama mengumpulkan tugas atau sebelum tes UAS, Anda bisa chat, manfaatkan grup chat di situ. Kalau ada kendala nanti saya akan beri tanggapannya di situ gitu, di grup yang Teams. Nah, dari 2 soal saya balik lagi ke tugas nih, dari pilih 2 rangkaian, terus Anda buat di Fleet Sim bagi yang punya. Bagi yang nggak punya, Anda kan kemarin yang iOS saya belum dapat ya. Jadi kalau misalkan temannya sudah ada yang punya, boleh Anda nanti belajar ke temannya, nggak masalah. Nggak harus buat, tapi tolong benar-benar dipahamin. Benar-benar dipahamin bagaimana cara kerja sebuah rangkaian kontrol. Itu yang harus Anda jelaskan. Jelaskan dengan bahasa Anda sebisa mungkin gitu ya. Nggak perlu panjang lebar. Kalau Anda pahamnya seperti apa, jelaskan seperti yang Anda pahami. Nah, jangan sampai Anda Fleet Sim-nya nggak buat, pinjam dari temannya, terus menjelaskannya juga nggak ngerti, nanti akan jadi kendala kan. Jadi sayang, sudah buang-buang pulsa, buang-buang waktu, nggak dapat apa-apa gitu. Terus yang kedua, Anda merubah wiring diagram menjadi ladder diagram. Ini cukup Anda buat secara manual. Jadi nanti Anda salin bikin manual aja. Terus Anda foto, Anda masukkan di laporan gitu. Untuk yang program PLC-nya. Terus yang ketiga, membuat laporan praktikum. Laporannya kan jadi dari hasil yang dibuat tadi ada hasil video sama hasil penjelasan. Itu Anda cukup tuangkan di format laporan yang ada di
file tadi, file materi kuliah, Anda tinggal download di situ. Tuh ya. Yang keempat, video cara kerja udah. Nah, tugas laporan praktikum dikumpulkan, diupload ke masing-masing. Jadi Anda kan punya user masing-masing, Anda upload di situ. Gitu. Ini terkait sama laporan karena udah selesai ya yang materi saya mungkin instalasi listrik dan PLC. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa Anda tanyakan di grup. Oke, mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ya silakan kalau ada yang ditanyakan saya jelaskan lagi. Ada yang ditanyakan nggak? Sudah ini nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, karena ini sudah ini ya terakhir ya, jadi nanti tinggal kita pertemuan Pak Valen, terus mungkin UTS, pertemuan lagi materi Bu Endah. Ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Halo, Pak. Ada, Pak? Ya, ada. Gimana? Yang tugasnya, Pak, yang poin keempat buat video cara kerja rangkaian fluidize apa itu? Ya, pokoknya itu. Ya. Untuk videonya itu kayak gimana, Pak, maksudnya? Oke. Nah, sebenarnya kan itu cara kerja ya. Kalau Anda bisa rekam pakai screen recorder, atau mungkin kalau misalkan di Chrome juga ada ya. Kalau susah juga ya udah berarti Anda print screen aja. Anda print screen sebelum dijalankan seperti ini, setelah dijalankan seperti apa gitu kan. Anda print screen, nanti hasil print screen-nya Anda urutkan, Anda jelaskan. Jadi cara kerja rangkaian gitu. Tapi kalau Anda bisa nge-record komputernya, berarti Anda jalankan aja gitu. Jadi nanti waktu Anda jelaskan itu, ini loh pada saat seperti ini kan kelihatannya. Oke. Kurang jelas atau gimana? Atau sudah? Oke, jadi bisa di screen aja ya, Pak? Boleh. Siap, makasih, Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kan saya nggak tahu ini dulu pernah ketemu nggak ya praktikum sebelumnya. Jadi biar saya tahu nih, coba kameranya diaktifkan ya sebentar. Saya coba lihat aja biar tahu. Jadi nanti kan sudah ketemu lagi di akhir nih, ya. Mana ada enggak nih? Kameranya bisa dihidupin dulu biar lihat saya. Lalu nggak apa-apa juga ini ya, biar tahu nih, siapa tahu temannya sendiri nggak kenal nih.
Ya. Oke. Nah, udah. Yang lain masih malu-malu nih, kayaknya belum mandi kali ya. Oke, udah. Nanti kalau ada yang ditanyakan, Anda tinggal chat aja ya. Saya akan lanjut di situ, jadi biar nggak satu-satu yang nanya. Nanti akan saya bahas lagi. Terus masih ada yang mau muncul ya deh. Yang tadi belum ke add emailnya, mungkin setelah ini saya masukkan lagi yang belum masuk. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam dan terima kasih Pak.